Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pesugihan Nyi Ratu Blorong ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa basa-basi kita mulai. Nyi, ucap Sarji membuka pembicaraan. Iyo, aku wis ngerti karepmu. Iyo, aku sudah tahu maksudmu, jawab Nyi Ratu. Mbale mulih, siapno kamar siji sing khusus gawe aku. Saben padang bulan awakmu kudu mujo aku neng kamar iku. Kembalilah pulang, siapkan kamar satu khusus buat aku. Setiap bulan purnama kamu harus memuja aku di kamar itu, jelas Nyi Blorong. Njih Nyi, jawab Sarji dalam kondisi kepalanya tertunduk ke bawah. Sarji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur pelan dengan membungkuk satu ke tempat duduk semula. Ketika ia sudah duduk kembali dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Biur. Hempasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget dan bingung, Sarji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata ia sudah berada di pantai tepat di bawah tebing karang. Setelah ia sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata. Dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia membuat dirinya langsung kembali ke padepokan. Sampai di padepokan, ia tak menemukan siapapun. Karena waktu sudah menjelang subuh, Sarji putuskan untuk membersihkan diri di samping padepokan dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Mbah Dirjo. Pagi menjelang sekitar jam 7 pagi, Sarji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Sarji. Ronald dan Udin hanya menunggu di sampingnya. Tak lama kemudian, Mbah Dirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. Piye le hasilnya? Bagaimana hasilnya? Tanya Mbah Dirjo. Kirangan Mbah, dalem dereng ngertos. Sarji nggih niki tasik sare, jawab Ronald sambil menunjuk Sarji yang masih tidur lelap di sampingnya. Ya wes, babakno cek turuse, jawab Dirjo. Mbah Dirjo memulai pembicaraan dengan Ronald dan Udin sambil menunggu Sarji terbangun. Beberapa jam kemudian, Sarji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. Jam piro iki Nal? Jam berapa ini Nal? Tanya Sarji. Jam 11 Ji, wis ndang raup sik ono. Jam 11 Ji. Sudah, cepat cuci muka sana, pinta Ronald. Saat mulut yang masih menguap, Sarji beranjak pergi ke kamar mandi tanpa memperhatikan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sementara itu, Mbah Dirjo kembali melanjutkan ceritanya. Beberapa saat Sarji kembali dan ikut duduk bersama di dalam pendopo. Piye le, wes kasil? Bagaimana nak? Sudah hasil? Tanya Mbah Dirjo. Sampun Mbah, wau dalu kula sampun ketemu Nyi Ratu. Sudah Mbah, tadi malam saya sudah bertemu Nyi Ratu. Sarji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. Wes mari ngene ndang balik, siapne opo sing dijaluk Nyi Ratu. Sudah, habis ini cepat kembali, siapkan apa yang diminta Nyi Ratu, perintah Mbah Dirjo. Nggih Mbah, matur suwun sangat. Iya Mbah, terima kasih banyak, jawab Sarji. Iya le, podo-podo. Ya nak, sama-sama, kata Mbah Dirjo. Nek ngoten, kula langsung pamit rumiyin nggih Mbah. Kalau begitu, saya langsung izin dulu ya Mbah, ucap Sarji. Ya wes, ngati-ngati ning dalan le. Ya sudah, hati-hati di jalan nak, kata Mbah Dirjo. Nggih Mbah, saut mereka bertiga.
Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Sarji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Mbak Dirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Ronald tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi dalamnya, sampai goyangan mereka di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sarji yang duduk terdiam di jok depan, tatapannya kosong ke depan. Dalam lamunannya, harapan kaya raya dan bahagia Sarji mulai tertanam di otaknya. Tapi kenyataan waktu itu Sarji masih mikin. Lambat laun dari tempat duduknya yang berada di samping kemudi, ia mulai tersandar akan kondisi yang terkini. Tatapannya, matanya mulai terisi. Tintin. Suara klakson dan rem mobil Ronald mendadak membuyarkan lamunan Sarji dan Udin. Mobil seketika dihentikan dengan spontan. Kebersamaan itu semua badan dan kepala yang berada di dalam mobil terayun ke depan. "Enek opo, Nal? Ada apa, Nal?" tanya Sarji dengan tatapan kaget terhenyak kepada Ronald. Sedangkan Udin hanya setengah berdiri berjongkok ke depan ikut melihat tanpa berkata apapun. "Ono, iki mau koyo ono ular gede lewat." "Ada itu, tadi kayak ada ular lewat, besar," jawab Ronald dengan tatap memandang jalan beraspal yang sepi tanpa ada makhluk apapun. "Lah ndek endi saiki ulone?" "Lah mana sekarang ularnya?" tanya Sarji mulai memperhatikan di jalan depannya. "Embuh mau lewat ning ngarep kono, mlakune cepet. Tapi kok wis gak enek ya?" "Nggak tahu, tadi lewat di depan itu, jalannya cepat. Tapi kok sudah tidak ada ya?" jawab Ronald yang mematung dan bertekun. Selesai kejadian secara tiba-tiba itu, Ronald mulai melanjutkan kembali mobilnya dengan pelan-pelan di jalan beraspal. Sedangkan Sarji dan Udin kembali duduk dengan tenang. Mereka berdua memikirkan untuk cara membuat uang saat sampai di rumah. Sebab waktu itu mereka berdua benar-benar tak ada uang sama sekali di kantongnya. "Nal, aku nyileh duit." "Nal, saya boleh pinjam uang?" tanya Sarji. "Gaya apa, Ji?" "Buat apa, Ji?" tanya Ronald. "Gaya mangan, Nal. Minggu wingi pas sampai budal aku pamit ning bojoku ape kerja ning nggonmu." "Buat makan, Nal. Minggu kemarin tepatnya mau berangkat saya pamit ke istriku mau kerja di tempatmu," jelas Sarji dengan memelas. "Terus?" ucap Ronald yang masih tegang karena habis melihat sosok ular yang tiba-tiba menghilang. "Ya mosok aku pamit kerja ning omahmu suwene seminggu mulai orang nggo duit, Nal." "Ya masa aku pamitan kerja di tempatmu selama 1 minggu pulang tidak bawa uang, Nal," jelas Sarji. Ronald masih diam dan tetap mengemudikan mobilnya. Ia tidak langsung memutuskan memberi pinjaman. Dalam diamnya masih berpikir antara memberi pinjaman atau tidak. Setelah beberapa menit ia menoleh ke Sarji di sampingnya sambil mengemudi. "Butuh piro awakmu, Ji?" "Butuh berapa kamu, Ji?" tanya Ronald. "Yo nak iso sing akeh, Nal. Soale apa nggae mangan nyaur utang, terus paling penting nyiapno kamar lan ubo rampene gawe Kanjeng Ratu." "Ya kalau bisa banyak, Nal. Masalahnya mau buat makan, bayar hutang, terus yang paling penting untuk mempersiapkan kamar sama perlengkapan Kanjeng Ratu," tegas Sarji lirih. Udin di belakang hanya tiduran tak menanggapi serius pembicaraan mereka berdua. Hanya deru mobil yang terjelas di telinganya, sedang matanya hanya memandangi dedaunan pohon menghijau dari dalam mobil. 20 juta cukup, Ji." 20 juta cukup, Ji, ucap Ronald tanpa banyak curiga kepada Sarji. "Cukup, Nal," jawab Sarji dengan senyum melebar. "Aku yo gelem nek disili duit,
Aku wingi pamite nang mbokku arek-arek kerja nang nggonmu yo Nal. Aku yo mau rek kalau dipinjamin uang. Aku pamitnya ke ibunya. Anak-anak kerja di tempatmu juga Nal, saut Udin dari kursi belakang Ronald. Awakmu iki Din melu-melu wae. Apa maneh nek bahasan utang-utangan bakal cair langsung cepet nyaur nek diajak meguru emo. Kamu ini Din ikut saja, apalagi kalau pembahasan utang piutang mau langsung cair langsung ikut. Kalau diajak berguru nggak mau, jawab Ronald dengan ketus. Ya ora oleh Din, iki Sarji jelas bayar utang. Nek awakmu piye? Soale awakmu ora melu meguru ning Mbah Dirjo. Ya tidak boleh Din, ini Sarji sudah jelas pembayarannya. Lah kalau kamu gimana? Masalahnya kamu tidak ikut berguru kepada Mbah Dirjo, terang Ronald dengan jelas. Ya jelas Nal, bakale tak sahur. Nal nak somben nek wis duwe duit. Ya jelas Nal, pasti aku bayar Nal, besok lusa kalau udah punya uang, jawab Udin dengan keyakinan. Ora iso Din, soale Sarji ki nyileh duit mergo wis sak perguruan karo aku. Salah dhewe awakmu gak melu merguru. Tegas Ronald lagi dengan di kursi depannya. Asu tenan awakmu Nal, asli medit kowe Nal. Lah terus piye nasibku iki? Ya mbuh Din, jawab Ronald cuek. Wes ngene ae Nal, tambah ana utangku, aku sing nyileh, sing nyaur mengko aku wae. Udin mengko urusanku, jawab Sarji untuk menengahi perdebatan di antara mereka berdua. Ngono ta? Saut Ronald. Yo wes. Engko nak wis teko omahmu, ae duwite tak wehne awakmu. Aku percaya karo awakmu Ji, hehehe. Ya sudah, nanti kalau sudah sampai rumahmu saja uangnya tak kasihin kamu. Aku percaya sama kamu Ji, jawab Ronald. Sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian sampai mereka di rumah Sarji pada malam hari. Ronald turun dari mobilnya dan berjalan ke belakang mobil. Tangannya dengan cepat langsung mengambil tas ransel yang berisi penuh kepokan uang tunai. Setelah mengambil beberapa kepokan, ia berjalan menemui Sarji yang masih di samping mobil dan memberi uangnya kepada Sarji. Setelah itu Ronald langsung pamit ke kota. Rencananya ia menginap di hotel karena pagi hari Ronald harus belanja dalam jumlah besar untuk menyuplai toko bangunan dan beberapa toko bangunan di daerahnya. Sarji dan Udin masih berdiri di halaman rumahnya. Sarji sendiri yang habis mendapatkan pinjaman dari Ronald menepati janjinya kepada Udin. Saat mereka berjalan menuju rumah masing-masing, Sarji langsung memberi uang pinjaman kepada Udin. Tapi dengan perjanjian Udin yang berhutang kepada Sarji. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi yang cerah mewarnai rumah Sarji. Karena ia telah mendapatkan uang banyak meski pinjaman, Sarji memberikan sebagian uang kepada istrinya dan meminta persetujuan gudangnya dijadikan kamar khusus untuk ritualnya. Dengan berbagai alasan serta bujuk rayunya, akhirnya ia mendapat persetujuan sang istri juga. Selanjutnya ia beralih menemui kedua orang tuanya yang sedang duduk-duduk di belakang rumah. Dengan basa-basi mereka sambil Sarji memberikan uang kepada ayah dan ibunya. Berbagai alasan ia utarakan. Sarji meminta gudangnya digunakan untuk ibadah, khususnya karena perintah sang guru. Sejenak dalam diam kedua orang tua Sarji berpikir, tapi akhirnya dengan berat hati orang tuanya menuruti keinginan anak semata wayangnya. Setelah mendapat persetujuan dari semua penghuni rumah, ia pergi ke rumah Udin lewat pintu dapurnya. Tok 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 tok, Din. Mas Sarji, monggo mlebet. Mas Udin teng pundi, Mbak? Kula wonten perlu sekedap, tanya Sarji. Mas Udin tasik tilem teng ajeng, jawab istri Udin sambil membersihkan kedua tangannya. Sekedap Mas,
kula tangkletaken riyen, jawab istri Udin dengan berjalan ke depan. Nggih, kula tenggo teng wengking mawon, Mbak. Beberapa menit kemudian Udin bangun. Ia berjalan ke belakang rumah dengan bekas air yang masih menempel di wajahnya dan menemui Sarji di bawah pohon keres. Enek opo Ji, isuk-isuk wis nggoleki aku? Tanya Udin yang mulai duduk di samping Sarji. Din, awakmu kon nukang iso nukang. Saiki garapan gudangku sing ndek ngguri omah iku dadi kamar. Sekarang kerjakan gudang yang di belakang itu jadi kamar, pinta Sarji. Lah arep gawe opo Ji? Tanya Udin yang gak tahu tujuan Sarji. Gawe nggon khusus gawe ngaji aku, Din. Aku dikongkon Mbah Dirjo pas ning gunung wingi. Terang Sarji. Oh ngono Ji ceritane. Ya wis, itung-itung wingi mari kok utangi. Ayo digarap saiki ae mumpung Ji iso. Jawab Udin dengan bersemangat. Saat itu juga mereka berjalan menuju gudang yang mau dijadikan kamar khusus. Dengan cekatan, Udin langsung membersihkan dahulu gudang berukuran 4x4 dengan satu jendela kecil sebagai sumber penerangan di siang hari dan sebagai sirkulasi udara. Saat Udin masih bersih-bersih, Sarji pergi ke toko bangunan untuk belanja semua kebutuhan. Sampai sesaat kemudian Sarji datang dengan membawa bangunan. Ia juga ikut membantu Udin mulai membenahi plafon, pintu, dan mengecat ulang tembok yang lusuh. Hari demi hari Udin mengerjakan kamar itu, tapi Udin tetap tidak tahu maksud tujuan Sarji sebenarnya. Sampai akhirnya tempat benar-benar terlihat bersih dan terlihat seperti kamar yang cukup mewah. Minggu berganti minggu, Sarji tetap masih jadi pengangguran, sedang Udin kerja serabutan. Terkadang Udin sehari kerja, 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dialami Udin. Siang itu Sarji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungan hari itu nanti malam terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini ada wawasan dan pengalaman dari Ronald. Di waktu sore hari, ia ke belakang rumah berusaha menemui Udin yang tengah duduk sendirian di bawah pohon keres. Sambil mengawasi kedua anaknya yang masih kecil-kecil bermain. Din, engko bar maghrib ternak aku golek jamu, pinta Sarji. Halah, golek dhewe kono lho Ji. Aku kesel langgek leren iki Ji, tutur Udin. Wes tala, engko tak tukokno jamu sisan, rayu Sarji. Temen ta, tumben awakmu Ji, jawab Udin. Iya, wingi Ronald mampir, terus areke ngemeki aku duit maneh Din, jelas Sarji. Oh, dadi mari oleh rezeki awakmu, kata Udin. Hehe, iya Din, jawab senyum Sarji. Sehabis maghrib sesuai janji Sarji, mereka berdua langsung pergi ke toko jamu tradisional yang berada di daerah sebelah. Waktu di toko jamu, Sarji langsung pesan dengan 5 telur ayam kampung untuk dicampur ke dalam minumannya dengan maksud menyambut tamu di malam hari. Udin sedikit penasaran karena baru kali ini temannya begitu banyak minum jamu pakai telur ayam kampung. Ape pelampiasan terus ki imbuh ta cik engko bengi, tanya Udin sedikit menggoda. Jelas Din, jawab Sarji dengan memulai minum jamunya. Ojo nemen-nemen karo bojomu dhewe Ji, sakno, celutuk Udin. Hanya senyum Sarji yang terlempar pada wajah Udin sebagai jawaban. Setelah itu mereka langsung pulang. Sarji sendiri sekitar jam 8 malam langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tak lupa ia mengunci rapat-rapat pintu dari kamar sebelum ia sendiri berpesan kepada seluruh keluarga anggota kalau dia di dalam kamar tidak boleh diganggu apapun yang terjadi. Di dalam kamar penerangan memakai lampu neon kuning remang-remang. Di
dipan kayu yang mewah dengan kasur empuk telah ditaburi bunga-bunga di atas sudah disiapkan. Tak lupa kelabu putih bergelayut hiasi kamarnya. Kondisi kamar Saji mirip seperti kamar pengantin baru, sedang 3 sudut kamar masing-masing diberi sesajen lengkap satu nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Sarji dipenuhi bau harum bunga dengan dupa khusus. Sarji memulai ritual seperti yang ia lakukan di tempat Mbah Dirjo. Sampai sekitar jam 12 malam tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Ketoprak, ketoplak, krimping, krimping. Suara kaki kuda serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atap Sarji. Sarji yang mendengar suara itu hanya diam dan terus berkonsentrasi membaca mantranya. Perasaan Sarji pertama kali ialah sangat takut bercampur bahagia mendengar pertanda itu. Dengan sedikit keringat yang mengucur di kulitnya karena gugup, sedangkan jantungnya yang mulai berdebar berpacu dengan cepat. Sekali mata terbuka untuk melihat isi ranjangnya yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya. Akhirnya ia membuka mata lagi dan tiba-tiba Sarji melihat sosok sang Nyi Ratu yang cantik jelita sudah berada di depan dengan duduk bersimpuh. Nyi Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau tanpa hiasan sama sekali saat di kamar Saji. Tapi kecantikannya sungguh sangat luar biasa menggodanya. Dalam kondisi tercengang, mata Sarji tak berkedip sama sekali. Ia hanya mematung menatap Nyi Ratu yang mempesona. Beberapa saat kemudian, semedi Sarji dihentikan oleh Nyi Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyi Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Sarji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu antara sadar dan tidak sadar, tangan Sarji merasa beberapa bagian tubuh Nyi Ratu licin dan membulat kecil seperti sisik ular. Tapi di dalam otaknya, Sarji sudah kepala tanggung. Ia terus bergulat hebat malam itu sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah beberapa lama ia melakukan dengan Nyi Ratu, sampai akhirnya ia tak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Sarji sendiri tak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi ia sudah mulai benar pulih dan sadar. Sarji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang. Sarji mulai bangun dan duduk, matanya langsung melihat uang dan lempengan emas seperti ujung sendok atau oval berserakan di atas spraynya bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamar, Sarji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil. Sugih, sugih. Hahaha. Usai euforia di dalam kamar sendirian, dengan cepat Sarji mengumpulkan uang dan emas di kantong kain yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian ia keluar kamar dengan wajah bahagia, tapi badan masih lemas. Sarji langsung menemui istrinya di dapur dan menciumnya. Ia merasa bahagia pagi itu, dengan cepat memberi sejumlah uang kepada istrinya. Setelah itu, ia mandi dan berganti baju. Ia bersiap untuk menjual emas-emas yang dapat dengan cepat, karena kekhawatiran emas-emas itu akan hilang dengan sendirinya. Belakang rumah, tepatnya di pohon keres, Udin di pagi hari yang cerah sudah duduk-duduk santai karena tidak ada kerjaan. Sementara temannya Sarji datang menghampirinya. Din, ayo melo aku, ajak Sarji. Nang ndi Ji, isuk-isuk ngene, tanya Udin. Wes talah, pokoknya melu aku, paksa Sarji. Males Ji, nek gak jelas, jawab Udin lagi. Iki Din, ayo ngedol emas, kata Sarji dengan menunjuknya isi tasnya. Loh, temenan Ji, jawab Udin dengan mata terbelalak karena kaget. Mangkane, ayo cepetan, kata Sarji. Yuk, ayo, tapi jok lali
Sarji bagianku." "Iyo Din, tenang ae," kata Sarji. Pagi itu mereka bergegas berangkat menuju ke juragan toko emas yang berada di kota. Mereka membawa sepeda ontel penuh karat. Karena sepeda itu kendaraan satu-satunya yang dimiliki Udin, dan Sarji dibonceng di belakangnya. Jarak tempuh memang jauh, sampai napas Udin tersengal-sengal. Meski jalan sebagian sudah beraspal, sampai di tempat sang juragan, pembeli emas itu tidak mempertanyakan dan curiga dari mana asal emas tersebut. Juragan emas dengan cepat juga langsung menghitung dan membayar kepada Sarji dengan uang cash. Sarji yang senang bukan kepalang, langsung memasukkan uangnya di tas ranselnya. Dirasa transaksi sudah selesai, ia mengajak Udin cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat showroom sepeda motor. Merasa sudah punya uang, akhirnya ia mampir dan membelikan motor dari hasil penjualan emasnya. Sarji pulang dengan membawa motor perdananya, sedang Udin tetap mengayuh sepedanya sampai rumah. Udin yang merasa dapat bagian setelah menaruh sepedanya di rumah, ia langsung ke rumah Sarji. Udin yang cepat langsung duduk di ruang tamu Sarji sambil menunggu temannya keluar dari kamar. Waktu itu kamar terbuka, terlihat wajah Sarji dan senyumannya bahagia mengembang. "Ji, bagianku endi?" tanya Udin yang sudah tidak sabar. "Oh, ya sik Din, entenono dilut," jawab Sarji. Sarji kembali masuk ke dalam kamar mengambil uang dan keluar memberikan uang kepada Udin. Tapi bagian setelah dipotong hutang kemarin, dengan wajah sumringah Udin berjalan cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan ia melihat ayah Sarji, sebut saja Pak Dekarto. Ia sedang meringis kesakitan memegangi kakinya di bawah pohon keres. Udin pun menghampiri. "Kenging nopo Di?" tanya Udin. "Sikilku dicokot ulo Din," jawab Pak Dekarto yang menahan sakit. "Loh, kok iso Di? Dicokot teng pundi?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. Pas melaku liwat ngguri omahmu mau Din, ndek suket-suket sebelah kuwi," jawab Pak Dekarto dengan menunjukkan tempat di mana ia digigit ular pertama kali. "Oh, pundi Di sing dicokot?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto untuk mengamati pelan-pelan dengan seksama, tapi tidak ada bekas apapun di kaki kanannya. "Kok mboten wonten bekas cokotane ulo Di?" jawab Udin yang masih memegang kaki kanannya Pak Dekarto. "Ya mbuh Din, aku mau langsung jinggat kaget pas dicokot. Terus aku sekilas ndelok ulone langsung melayu cepet ngidul, tapi durung sempet nguber ulone wis ilang," jawab Pak Dekarto. Menantu Pak Dekarto dari belakang rumah Sarji muncul. Matanya memandang mertuanya kesakitan dengan cepat. Ia mendatangi Udin dan Pak Dekarto. Saat istri Sarji sampai di tempat Pak Dekarto kesakitan, Udin langsung menceritakan kejadiannya. Sore itu istri Sarji langsung menuntun mertuanya yang masuk ke dalam rumah. Dan selang beberapa saat Sarji mengetahui hal ini. Ia langsung mengantarkan ayahnya berobat ke dokter. Udin pun langsung pulang ke rumah dengan membawa uang banyak. Ia langsung memberikan uang itu kepada istrinya. Hari bahagia buat Udin malam itu, sedikit hutang bisa tertutup. Dan ketika anaknya bisa makan enak pagi harinya. Pagi kenyataan yang tidak sesuai harapan Udin. Teriakan dan tangis histeris dengan kencang dari belakang rumahnya, tepatnya dari rumah Sarji. Udin yang sudah bangun langsung berlari bersama istri dan anak-anaknya menuju rumah Sarji. Kenyataan pahit yang ia lihat, Pak Dekarto sudah berbaring membujur kaku di kamarnya. Ibu dan istri Sarji menangis di sampingnya. Dengan Sarji hanya tertunduk lesu di pintu kamar. "Kait kapan? Gak enek bapak muji?" tanya Udin. "Gak ngerti aku Din, mau bengi wonge langsung turu. Sakwise ngombe obat saka dokter, tapi ibu bar subuh langsung bengok lan nangis nyeluk-nyeluk bapak saka kamar," jelas Sarji dengan mata berkaca-kaca.
"Sing sabar, Ji," kata Udin dengan menepuk-nepuk pundaknya Sarji. "Iya, Din," jawab Sarji. "Din, tolong celukno Masmu, Din. Cek ndang cepet diramut bapak iki," pinta Sarji. Udin hanya mengangguk pelan. Ia langsung bergegas menuju pemuka agama di kampungnya, atau Mudin, yang berada di ujung pertigaan desa. Setelah sampai dan memberitahukan kepada Mudin, Udin mengumumkan berita duka kematian ayahnya, Sarji, di masjid. Jam 8 pagi, semua warga dan sanak saudara Pak Dekarto berdatangan ke rumah Sarji. Warga mulai memenuhi sekitar rumah Sarji karena ayahnya yang meninggal tiba-tiba. Tapi kematian Pak Dekarto waktu itu masih dibilang wajar oleh masyarakat. Hal itu masih umum di sekitar lingkungan Sarji. Jam 9 pagi, jenazah Pak Dekarto dimandikan, selanjutnya dirawat dan siap untuk disolati. Saat jenazah masih di rumah, Sarji banyak warga ikut mensolatinya. Sebab Pak Dekarto sendiri di desa terkenal orangnya baik dan rajin beribadah, jadi wajar banyak yang ikut menyolatinya. Setelah jam kemudian, para pria dan sebagian keluarga Sarji mengantarkan jenazah Pak Dekarto ke pemakaman untuk menguburnya. Beberapa saat acara pemakaman selesai, Udin dan kakak Mudin berjalan keluar makaman. "Cak, aku tak melu meguru ning nggone Sarji yo," pinta Udin. "Ning ndi iku, Din?" tanya Mudin. "Ning Gunung Kidul," jawab Udin. "Ora usah aneh-aneh, Din. Awakmu dadi ku siji-sijine. Kowe lan yo melu meguru nang Kiai Sofyan sik. Apa durung cukup?" jelas Mudin. "Piye, Cak yo? Aku yo pengen sugih terus nutup cepet utang-utangku," jelas Udin memelas. "Sabar, Din, kalem-kalem, kerja sing temen. Awas, ora usah aneh-aneh awakmu," ancam Mudin. "Ya wis lah, Cak, nek ngono, tapi seumpama aku mulai kerja sing ning nggone Sarji, gak apa-apa to, Cak?" tawar Udin. "Ya ora apa-apa, Din, penting kerja tenanan tur halal," kata Mudin. "Ya wis nak ngono, suwun, Cak," jawab Udin pasrah karena harus patuh kepada sang kakaknya. Hari itu ditutup dengan kesedihan mendalam bagi keluarga Sarji. Udin dan Mudin pulang ke rumah masing-masing. Seperti pada umumnya, setelah ada orang meninggal di kampung sehabis maghrib, ada acara keagamaan diadakan di rumah duka. Malam itu Udin membantu keluarga Sarji dengan mulai menyiapkan perlengkapan acara sampai beres-beres lepas acara keagamaan, serta duduk sejenak ikut menemani dan menemui tamu-tamu Sarji yang datang di malam hari. Sekitar jam 12 malam ia pulang untuk dikarenakan ketiga anaknya tidur satu ranjang bersama istrinya. Udin memutuskan untuk tidur sendirian. Udin merebahkan tubuhnya di kursi bambu panjang yang berada di ruang tamu. Malam itu Udin yang baru beberapa jam memejamkan mata bermimpi bertemu Pak Dekarto. Udin melihat Pak Dekarto sendirian di tanah lapang yang luas dan sepi. Ia masih terbungkus kain kafan, sedang dililit ular hitam dan besar. Suara rintihan dan jerit kesakitan seakan memenuhi padang yang luas itu. "Din, tolongan Pak D." "Aduh, krek," pinta dan tangis Pak Dekarto yang menyedihkan, dan suara tulang-tulangnya seperti diremuk lilit dengan kencang oleh ular hitam besar itu. Udin hanya terdiam. Dia tidak bisa melakukan apapun. Seluruh tubuhnya terasa tak bisa bergerak sedikit pun. Jantungnya mulai berdegup kencang serta bibirnya bergetar. Pak D, Pak D." Tangannya mencoba bergerak dan kakinya ikut mulai berjalan. Perlahan tangan Udin mau meraih tubuh Pak Dekarto yang terlilit ular besar. Mas, tangi," suara istri Udin yang membangunkannya. Udin langsung membuka mata, duduk, keringat dingin mulai mengucur dari sela-sela kulitnya. Nafasnya masih ngos-ngosan. Perlahan ditenangkan istrinya. Udin hanya duduk termenung dengan tatapan kosong ke bawah. Ia merasa Pak Dekarto sangat nyata dilihatnya barusan.
Istrinya Udin berjalan ke dapur mengambil segelas air dan ia memberikan kepada Udin. Tangan istrinya mulai meminumkan dengan pelan air putih itu sampai habis. Sakjane ngipi opo pak? Kok mengok-mengok nyeluk Pak D, sampai kaget aku pak. Tanya istri Udin. Aku ngipi Pak D Karto digubet ulo guwedih bu, kata Udin dengan raut muka sedih dan takut. Sing temen pak, saut istri Udin. Iya bu. Setelah ketegangan dan kesadaran Udin pulih, ia menceritakan mimpinya secara detail kepada istrinya. Tapi istrinya menanggapi dengan tenang. Kembangi turu iku pak, sing akeh istighfar, sampean pak nyebut pak, pinta istri Udin. Malam itu Udin istrinya duduk berdua di ruang tamunya. Beberapa saat kemudian Udin disuruh istrinya untuk sholat malam. Udin pun mengikuti perintah istrinya. Waktu sholat Udin masih teringat jelas dalam pikirannya tentang permintaan Pak D Karto. Hingga pagi menjelang, Udin masih duduk berjaga di atas sajadah dan tetap terdiam dalam kamarnya. Padahal istri Udin sendiri sudah sibuk di dapur sehabis subuh untuk menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah. Ketiga anak Udin juga sudah selesai mandi dan sudah siap pergi ke sekolah. Rumah Udin semakin sepi ketika anak-anaknya pergi ke sekolah. Kelambu kamar Udin bersibak dan terbuka oleh tangannya. Langkah kaki Udin keluar menuju belakang rumah. Dalam perjalanan melewati dapur, ia tidak memperhatikan apapun yang berada di rumah. Udin langsung duduk di kursi di bawah pohon kreres dengan tatapan kosong dan perasaan gelisah. Tak beberapa lama Sarji dari belakang rumahnya datang menghampiri seperti biasa. Enek opo Din? Tanya Sarji yang mengagetkan Udin di tengah lamunannya. Gak enek opo-opo Ji, jawab Udin yang mulai reda gelisahnya. Gak biasane awakmu koyok ngene, sergah Sarji yang tak percaya atas gerak-gerik dan ekspresi wajah Udin. Lama terdiam, perlahan bibir Udin mulai menceritakan mimpinya semalam kepada Sarji. Sedangkan Sarji yang duduk di sampingnya mengamati dan memperhatikan penjelasan Udin dengan serius. Di akhir cerita, Udin menoleh kepada Sarji yang masih di sampingnya. Piye Ji menurutmu? Tanya Udin serius. Yo anggap penae kembangi turu Din, toh bapakku wis gak enek, ojo diangen-angen terus. Udin kembali diam karena jawaban yang didapat sama dengan jawaban istrinya. Merasa belum puas dan kecewa atas jawaban yang didapat pagi hari, Udin tanpa pamit kepada Sarji serta istrinya yang langsung pergi ke temannya yang lain untuk menanyakan pekerjaan baru. Ia bermaksud mencari pekerjaan dengan tujuan utamanya adalah untuk menutupi utang yang sudah membelit pedih dan menghilangkan kenangan mimpi bersama Pak D Karto. 3 hari selanjutnya akhirnya Udin dipanggil temannya untuk bekerja. Meski sebagian kuli pasar, meski penghasilannya masih dibilang kurang dari cukup dalam sehari, tetapi ia jalani daripada tidak ada pemasukan sama sekali. Kegiatan keagamaan di rumah Sarji terus berlanjut sampai 7 hari. Hari ke-7 seperti biasa di sore hari selepas dari pasar, sekitar jam 5, Udin membantu mempersiapkan perlengkapan dan ikut acara keagamaan selepas maghrib. Malam hari ke-7, Udin pulang larut pagi. Ia langsung tidur di kamarnya bersama istrinya. Sekitar jam 3 dini hari, ia terbangun karena ia sudah tak tahan ingin buang air kecil. Kaki Udin berjalan dengan cepat menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Letaknya kamar mandinya kebetulan terpisah dari rumah utama. Udin berjalan melewati dapur dan membuka daun pintu dengan cepat. Ia berjalan tanpa memperhatikan keadaan sekitar sama sekali. Karena sudah tak tahan lagi menahan untuk buang air kecil, selesai dari kamar mandi dengan kesadaran yang sudah pulih 100%, ia berjalan masuk ke rumah dengan pelan. Tak sengaja, kepalanya menoleh ke arah pohon keres yang menjadi tempat favorit selama ini. Dari sorot sinar kuning belakang rumah Udin dan Sarji saling bertemu.
nampak sosok Pak Dekarto duduk sendirian dengan wajah menghitam, hidung masih tersumpal kapas, bibir pucat dan kain kafannya sangat lusuh kecoklatan. Keadaan Pak Dekarto yang mulai berdiri menatap Udin sudah menjadi pocong dan kondisi seluruh tubuhnya terlihat seperti habis tercapik-capik sesuatu yang tajam. Seluruh kain kafannya terkoyak dengan kain yang lusuh serta mengeluarkan darah, bau amis dan busuk. Melihat kondisi Pak Dekarto yang menyeramkan, Udin langsung berlari cepat kembali ke rumahnya. Brak! Suara pintu dapur yang dibanting Udin tanpa mengunci kembali. Ia berlari secepat kuda serta membaca doa sebisanya. Sampai di kamar sempat mengunci daun pintu kamarnya yang terbuat dari triplek. Sampai di kamar, Udin langsung membantingkan tubuhnya di ranjang. Tubuh Udin tidur tertelungkup, ikut berdesakan dengan istri dan anaknya tanpa ada kata yang terucap. Istri dan anak Udin pun tak ada yang bangun atau desahan tubuh Udin. Hanya gerakan tak sadar anaknya yang memeluk dari samping. Samar-samar dari belakang rumah, Udin ada yang memanggil, "Din, Udin, Din, iki Pak Dele, tulung ngono Pak Dele." Udin pun tak menghiraukan panggilan itu karena ia sadar Pak Dekarto sudah meninggal. Dalam ketakutan sendirian, ia langsung menutup telinganya dengan bantal rapat-rapat. Meski rasa sesak di dada dan bernapas sulit, ia tetap membaca doa atau kalimat apapun sebisanya karena takut. Brak! Kik, kik, kik. Suara pintu dapur Udin yang terbanting dan melambai belum terkunci. Hembusan angin yang kencang dari dapurnya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Udin yang merasakan angin yang menarik kakinya itu merasa makin ketakutan dan ia tetap berusaha tidur serta membaca doa sebisa sampai akhirnya ia tertidur dalam ketakutan sejadi-jadinya. Pagi harinya Udin bangun paling akhir sampai subuh pun terlewat. Udin bangun langsung berjalan ke setiap sudut rumah mencari dan memeriksa keberadaan istrinya. Sampai akhirnya Udin menemukan istrinya berjalan masuk dari depan rumah. Istrinya Udin habis mengantar anaknya sekolah dan belanja di warung. Saat istrinya baru berjalan melewati ruang tamu, Udin langsung menghampiri istrinya dan menceritakan yang dialami tadi malam. Belum selesai, Udin bercerita. "Alah Pak, isu-isu cerita demit. Pak Dekarto maneh. Wes to, ndang mangkat makarya sik kono. Wis awan iki." Jawab istri Udin yang kesal dan mengomel tak jelas. Pada dasarnya istri Udin tidak mempercayai hal-hal semacam itu dalam hidupnya. Dalam sedikit amarah istrinya, Udin meminta untuk banyak-banyak berdoa. Tanpa banyak kata, Udin langsung mandi dan berkemas. Tanpa sarapan pagi, ia langsung menuju pasar. Kuli panggul waktu itu memang banyak saingan. Jadi untuk hari ini, Udin tidak mendapat jatah untuk membawa barang. Karena Udin juga berangkatnya sudah siang. Dengan langkah sedih, Udin bukannya pulang, malah pergi ke warung langganannya. Ia kembali mencatat hutangnya dan tak peduli berapa banyak hutangnya sudah menumpuk. Sedang para pengunjung yang lain tahu akan keadaan Udin, memandangnya dengan tatapan sinis. Tapi Udin tak mempedulikan bisikan dan pandangan miring kepadanya. Karena di sisi lain pikirannya, Udin sudah berat dan kalut. Ia hanya ingin sejenak melepas kepenatan dalam hidupnya di warung kesayangan. Sesaat duduk di dalam warung, kakaknya yang sebagai moden datang dan lewat depan warung langsung menghampirinya karena tahu ada adiknya yang duduk menyendiri di dalam. Setelah bersalaman dan menanyakan kabar tanpa basa-basi, Udin langsung menceritakan kejadian yang dialami semalam. Udin siang itu masih sedikit takut, langsung diberi doa sama Modin agar tidak diganggu lagi sama hantu Pak Dekarto. Dengan kesibukan Modin itu saat itu, ia tidak bisa lama-lama menemani adiknya di warung.
Siang itu juga Modin yang sudah ada janji dengan warga memutuskan beranjak pergi, meninggalkan Udin duduk sendirian. Sekian lama ia duduk selonjoran sendirian dan bermain angan-anganan bersama rokoknya. Sisa semalam tinggal separuh. Waktu siang beranjak sore hari, teman karibnya datang menyusuri ke warung. Udin yang masih terdiam sendiri dalam lamunannya. Tiba-tiba Udin dikagetkan tepukan tangan pundaknya. "Lapo awakmu Din ngelamun ae?" tanya Sarji yang ikut duduk di sampingnya. Awakmu Ji, ngagetno ae," jawab Udin yang mulai membenarkan posisi duduknya dari selonjoran. "Teko endi awakmu?" tanya Udin. "Digoleki awakmu Din," jawab Sarji. "Ancen awakmu nek gak ketemu aku sedina ae kangen yo," goda Udin dengan kesal. "Haha, iso ae kowe Din," jawab Sarji yang sudah bahagia. Obrolan mereka pun berlanjut. Sarji tahu apa yang dipikirkan Udin. "Wes, tenang ae, nak butuh duit ngomong, ojo koyok ngene Din," pinta Sarji. "Yo Ci," jawab Udin. Sarji sore itu menghibur Udin. Candaan Sarji yang jenaka membuat Udin sendiri cukup terhibur dan melupakan beban hidupnya. Tapi di saat kebersamaan yang akrab itu, Udin enggan untuk menceritakan kejadian semalam kepada Sarji. Khawatir Sarji akan berburuk sangka kepadanya. Selanjutnya Udin dan Sarji melanjutkan canda tawa sampai sore hari. Menjelang maghrib mereka pulang bersama ke rumah. Tak lupa Sarji yang sudah punya uang langsung membayar makan dan minuman Udin. Saat sampai di rumah, tak lupa Sarji membantu Udin lagi dengan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga Udin. Hari berganti hari Minggu. Udin sudah tidak mendapat gangguan lagi dari hantu Pak Dekarto. Bulan purnama kedua datang menyambut. Sarji melakukan hal seperti malam purnama pertama dengan Ratu Nyi Blorong. Paginya juga ia sudah pergi menjual hasil jerih payahnya tetap bersama Udin. Setelah mendapatkan uang, Sarji juga memberikan bagian kepada Udin meski tambah sedikit bagiannya. Hari terus berjalan. Di saat menjelang 40 harinya Pak Dekarto, pagi yang masih buta, Ronald datang ke rumah Sarji. Seperti biasa, ia bertamu kepada kawan seperguruan dan menagih uang kepada Sarji. Si tuan rumah sendiri pun sudah menyiapkan uang untuk melunasi hutang kepada Ronald. Bahkan dalam 2 bulan, Sarji sudah mampu melunasi hutang-hutangnya di tempat lain. Pagi itu transaksi berjalan lancar. Pembayaran hutang diterima Ronald dengan senang hati. Ronald sendiri mengajak bercengkrama Sarji di ruang tamunya. Setelah melihat temannya sudah berhasil, kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung sendiri. Matahari mulai meninggi. Sinarnya ikut masuk menerangi ruang tamu Sarji. Ronald melihat kedatangan satu persatu tamu mulai masuk ke rumah Sarji. Semakin siang, semakin banyak yang datang. Dengan rasa semakin penasaran, ia bertanya kepada Sarji. "Enek opo Ji? Kok wong-wong podo moro?" tanya Ronald. "Oh, wong-wong iku ape rewang gawe acara 40 dinone bapak," jawab Sarji dengan tenang. "Loh, bapakmu kena apa Ji?" tanya Ronald penasaran. "Bapakku mati Nal," jawab Sarji mulai sedih. "Kok gak kondo kait mau awakmu?" tegas Ronald. "Alah gaya opo Nal, penting awakmu saiki wis ngerti dhewe lak wis," jawab Sarji cuek. "Podo Ji, bojoku mari mati wingi langgek 7 dinane," kata Ronald serta menekuk wajah sedihnya ke bawah. "Mosok Nal?" tanya Sarji kaget. "Erna bojomu iku mati." "Kena opo Nal?" cerocos Sarji serius. "Kecelakaan," jawab Ronald singkat. Selanjutnya Ronald menjelaskan panjang lebar dan detail perihal kronologi istrinya Ronald meninggal. Sedangkan Sarji menyambung Ronald dengan cerita bapaknya sendiri yang meninggal. Mereka berdua merasa sedih karena ada kesamaan dalam nasib yang hampir kebersamaan. Tapi ada sesuatu hal dari Sarji dan Ronald yang masing-masing disembunyikan.
Mereka pun tak mau terbuka seutuhnya tentang masalah kematian anggota keluarganya. Di akhir pertemuan, Ronald menawarkan kerjasama kepada Sarji untuk usaha. Perlahan Ronald membujuk Sarji melakukan hal itu agar kekayaan Sarji yang didapat secara singkat dari Nyi Ratu tidak menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat. Sarji yang habis mendengar tawaran Ronald tanpa pikir panjang mengiyakan dan menyetujui kerjasama tersebut. Ia berpikir ada benar juga pendapat dan tawaran Ronald ini. Mereka berdua sepakat kerjasama akan dimulai minggu depan karena Sarji sendiri sudah punya gambaran toko dan gudang yang siap disewa. Besok paginya Sarji mengajak Udin untuk pergi menemui serta bernegosiasi dengan pemilik toko dan gudang. Setelah bertemu di rumah pemilik, perdebatan panjang tawar-menawar sewa antara Sarji dan pemilik sangat lama. Sampai akhirnya sore hari kesepakatan tercapai. Udin yang masih kerja kuli panggul ditunjuk oleh Sarji untuk mengelola usaha tersebut. Dengan senang hati Udin menerimanya dan pensiun jadi kuli panggul hari itu juga. Keesokan hari Udin mulai membersihkan toko dan gudang dibantu para pekerja lain. Sarji sendiri pergi bersama Ronald untuk belanja mengisi toko dan gudangnya. Sebagian isi toko Sarji barangnya dipasok oleh Ronald, mulai besi, semen, cat, dan barang-barang bersifat fabrikasi. Tak begitu lama toko Sarji seminggu kemudian dibuka. Di awal pembukaan langsung ramai pengunjung karena toko Sarji terbilang besar dan lengkap. Karena juga di daerah Sarji masih jarang toko bangunan yang serba lengkap serta tempatnya yang terbilang strategis. Usaha yang pada awalnya hanya sebagai topeng dengan berjalannya waktu itu kini benar-benar berjalan di luar dugaan. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati Sarji. Pundi-pundi kekayaan semakin meningkat pesat. Keluarganya di tahun pertama, keluarga Sarji semakin terlihat, mulai dari merenovasi rumahnya dan membangun garansi kendaraan pribadinya yang besar serta mewah. Sarji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Begitu juga tanah-tanah semakin bertambah. Sarji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Udin selaku orang kepercayaan tetap mengelola semua harta Sarji. Menumpuknya beban Udin, gaji yang ia dapat juga semakin besar. Sampai akhirnya ia bisa melunasi hutangnya dan kesuksesan Sarji. Sikap Udin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepadanya. Karena setahu Udin, selama ini Sarji bertingkah normal. Udin beranggapan bahwa Sarji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih Mbah Dirjo. Sedangkan kematian bapaknya Sarji sudah terlupakan oleh harta yang datang tiba-tiba serta melimpah. Tapi ibunya masih belum bisa melupakan Pak Dekarto, dan istri Sarji juga sampai saat ini juga masih belum dikaruniai anak. Selepas bulan purnama ke-13, Ibu Sarji atau Bu Kak Dekarto tidak seperti biasanya. Pagi hari selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bu Dekarto masak dengan semangat, entah apa yang menjadikan demikian pagi itu. Pertama, Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bu Dekarto mulai memasak sayur. Bu Dekarto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur di atas lantai dekat pintu. Perlahan dia duduk di bawah bersikap mengupas kulit kentang. Ia dengan perlahan dan hati-hati mengupas, memotong wortel dan kentang-kentang kecil di talenan kayu. Di tengah kegiatan memotong semua sayuran yang hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatangi dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan, Bu Dekarto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bu Dekarto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mencincang jadi kecil-kecil seperti potongan sayur. Melihat ular kecil sudah mati, Bu Dekarto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuangnya di belakang rumah. Tepatnya
Sampah ular itu masuk ke rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tak beberapa lama potong-potongan ular memanjang membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan akhirnya menjadi ular kecil yang utuh seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Budekarto dengan cepat di dapur. Di saat Budekarto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tak sadar di bawah kaki Budekarto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Budekarto kaget bukan kepala. Karena hal yang aneh terjadi di depan matanya, begitu banyak ular di lantai. Ia tertegun sejenak melihat kejadian ini. Masih dalam diamnya, Budekarto, ular-ular kecil yang sudah dibawanya dengan cepat, kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit Budekarto, berlari ke depan dan berteriak, "Tolong, tolong, Ji, anak ulo akeh." Tapi apa daya, dalam pelarian ke depan tak sadar kakinya Budekarto sudah terpatuk beberapa ular. Sarji yang kaget langsung keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Enek opo tuh, Bu?" tanya Sarji dengan memegangi kedua bahu ibunya. "Iki le, enek ulo akeh nguber aku," jawab ibunya menatap Sarji serta jingkrak-jingkrak karena panik dan takut. Sarji melihat di belakang ibunya tidak ada apapun dan ia kembali menatap ibunya. "Endi, Bu? Gak ono apa-apa ngono," jawabannya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Budekarto ikut melihat di belakangnya. Ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Saat ia perasaan Budekarto mulai tenang, tapi ia merasakan sedikit sakit di kakinya seperti ditusuk-tusuk jarum. "Tapi sikilku kok lorong ini le," kata ibunya yang memegangi kaki kanannya. "Sik, Bu, sampean lungguh sik ning kursi, tak deloke dhisik," perintah Sarji. Sarji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya yang dirasa sakit. Dia melihat dengan cermat dan perlahan. Sekian kali diamati dengan mata Sarji sangat dekat. Kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat normal. Dalam lubuk hatinya teringat kejadian akan dialami oleh bapaknya 1 tahun yang lalu. Dalam kebimbangan, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter terbaik di kotanya. Karena semakin lama ibunya merasakan sakit di kakinya, sampai rasa sakit itu menjalar seluruh tubuhnya. Dalam kondisi kesakitan, ibunya dibawa dengan cepat oleh Sarji dan istrinya ke dokter. Waktu di tempat dokter, ibunya diperiksa dan langsung disuntik. Perlahan sakit ibunya Sarji mereda untuk sementara. Dalam kondisi ibu Sarji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa pulang ibunya ke rumah. Sampai di rumah, dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Sarji. Sementara Sarji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Udin di lapangan. Hari menjelang malam, Udin dan Sarji pulang bersama. Kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Sarji, dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Sarji yang sudah berada di rumahnya. Sarji masuk perlahan ke rumahnya di tengah kerumunan warga. Beberapa warga yang kerabat yang sudah berjajar dalam rumahnya, ia lewati serta beberapa kerabatnya menepuk pundak Sarji dengan mengatakan, "Sing sabar, Ji." Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tiada lagi. Sedangkan istrinya tetap setia menangis di samping mayat ibu Sarji. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam, ibu Sarji langsung dikebumikan. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Sarji. Ia masih sedih di halaman kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Sarji ikut menenangkan kondisi Retno. Di saat kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba, rumah mereka yang mewah kini dihiasi kesedihan. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tenang
ke rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan, sedangkan keluarga yang menginap ikut membantu untuk acara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arah. Di 3 hari kematian ibu mertua Retno, ia tidur ditemani Mbak Sri. Karena Retno keluarga yang menginap sudah pulang semua. Kebetulan Mbak Sri ini juga adalah tetangga belakang rumah istrinya Udin. Mereka selain tetangga dekat juga sudah saling kenal lama sebelum rumah tangga. Malam hari setelah acara selesai membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10, Retno dan Sri serta ketiga anaknya tidur berjajar di ruang tengah beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Udin dan Sarji sendiri setelah acara keagamaan langsung keluar berdua ke gudang karena ada banyak barang yang datang harus masuk stok malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengarkan ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. Nduk, Nduk Retno, iki ibu karo bapak. Panggilan ini berulang kali sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini. Dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya Retno menyibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tak ada apapun di belakang rumahnya, hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan penasaran jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Retno mau berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini kedua kali. Saat terbuka, tirai itu mendapat kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya menjadi pocong dengan kain yang lusuh dan compang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya penuh luka sayatan. Ya Allah, astagfirullah, bapak, ibu, ucap spontan Retno serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno masih beradu pandang mematung bersamaan dengan itu, bibir kedua mertuanya terucap bersamaan. Eling ne bojomu nduk, mentolone gawe bapak ibu koyok ngene. Selesai mereka bicara, tubuh Retno masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya. Saat badannya merasa bisa digerakkan sedikit, Retno langsung berteriak histeris dan menggeleng-geleng kepala. Bapak, ibu, tolong, enek bapak ibu ning guri. Sri tadinya tidur terlelap dengan ketiga buah hatinya langsung terbangun kaget dan berjingkat cepat tubuhnya. Ia berlari menuju dapur dan langsung meraih tubuh Retno yang mengejang dan menyeretnya untuk duduk serta memeluknya dengan erat di lantai. Tenang, Mbak. Bapak, ibu. Tangis histeris Retno mulai pecah di pelukan Sri. Ketika anak Sri juga ikut terbangun. Mereka berjalan ke dapur dan berdiri di pintu, memandangi Retno yang masih menangis histeris ketakutan. Malam itu Retno dibawa ke ruang tengah, tapi dalam kondisi masih menangis sesegukan sampai menjelang subuh. Istri dan anak-anak Udin tak ada yang kembali tidur. Dalam tangis sesegukan Retno, ia menceritakan pesan mertuanya kepada Sri dan secara langsung anak-anak Udin juga ikut mendengarkan. Beberapa jam kemudian Udin dan Sarji tiba. Mereka langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Sarji. Mendengar tangisan dari rumah, mereka berdua bergegas masuk ke dalam rumah. Sarji berjalan untuk masuk duluan dengan membuka pintu dan terkunci, menyalakan lampu di ruang tamu. Sedang Udin ikut berjalan di belakang Sarji.
Saat Sarji mendapat istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. "Sakjane eneng ngopo tuh, Bu? Wis to, Bu, aja nangis terus. Jam sakmene kok podo gak turu." Retno masih menangis sesekukan, tak menjawab apapun pertanyaan dari Sarji. Hanya gelengan kepala serta lirihan mata Sri yang bergerak di ruang tengah ditujukan kepada Udin. Sri menandakan ajakan untuk Udin segera pulang ke rumah. Udin yang melihat kode dari istrinya langsung mengajak semua anggota pulang ke rumah. Sri berharap Sarji bisa menenangkan istrinya sendiri dan mendapatkan informasi darinya tentang apa yang terjadi jika Retno sudah baikan. Di rumah Sarji dan Retno kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruangan tamunya, mereka duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Sarji. Ia menghangatkan tubuh, membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya tentang kejadian semalam. "Pak, sampean iki jujur karo aku. Sakjane opo sing sampean delikno sangka aku?" tanya Retno sambil menghapus air matanya. "Gek eneng sing tak delikno, Bu," jawab Sarji menatap istrinya serius. "Temenan, Bu, karepmu piye? Nek gak percaya ya wis," bentak Sarji dengan kasar. Merasa pertanyaan Retno buntu, dia memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu, Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena ia sendiri sadar suaminya sebenarnya wataknya pemarah, dan ia tahu juga bahwa Sarji baru pulang, belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Sarji langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan Sri mengurusi perlengkapan untuk acara rutin nanti malam. Setelah siang hari, Sarji pergi entah kemana tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Sarji dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi di kamar itu selalu terkunci dari luar dan kuncinya selalu dibawa kemanapun Sarji. Sedikit memutar otak, istri Sarji meminta istri Udin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedang Sri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya, takut kalau Sarji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Retno secara perlahan naik tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil, satu-satunya ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela yang masuk melewati kaca bening terselip di atas bawah. Perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai selambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang. Masya Allah, tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Saat Retno menoleh ke arah Sri sebentar untuk melihat kondisi di depan, dengan cepat kepala hitam ular itu langsung mengarahkan pandangan ke muka istri Sarji. Kepala ular yang bergerak di atas dan menunjukkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat isi dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu. Seakan mulut ular besar mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia sampai akhirnya Retno terpeleset dan jatuh dari anak tangga. "Bruk, aduh yu," kata Retno dengan memegangi pinggangnya. Sri yang berdiri di depan rumah Sarji mendengar dan melihat ibu Retno terjatuh. Ia langsung berlari menuju Retno. Dengan cepat Sri membantunya untuk duduk. "Enek opo to, Mbak? Kok iso tiba ngene? Sing hati-hati, Mbak,"
Tanya Sri sambil membersihkan baju Retno dan merapikan. "Wis, ayo cepet neng omahku wae mbak," jawab Retno yang masih meringis kesakitan. Tangan Sri memegangi lingkar pinggang Retno dan membantu Retno berdiri pelan. Meski langkah Retno tertatih saat dipapah Sri, ia tetap berjalan dengan sisa kekuatannya. Sekian menit mereka berdua sudah sampai di rumah Sri. Pertama Sri mendudukkan Retno di ruang tamunya dan memberi minum. Sri sendiri kembali ke rumah Retno untuk mengambil tangga sendirian. Waktu sampai di rumahnya, ia melihat nafas dan ketakutan Retno sudah mereda. Ia mulai menceritakan apa yang ia lihat di kamar khusus suaminya barusan. Tapi Sri hanya mendengarkan, tak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu. "Bojoku wis gak jujur, mbak, nang aku. Wis aku bar ngene tak boleh ning omahe wong tuaku dhewe. Babahno, bah masya ibuku wong ora duwe, tapi ayem rasane ning omahe ibuku." "Terang Ratno, apa gak ngenteni bojomu sik mbak?" pinta Sri. "Wis gak usah, aku tak budal saiki ae mbak. Engko nek Mas Sarji takon sampean jawab ae gak ngerti," jelas Ratno. "Tapi mbak," kata Sri, "wis mbak tulungno aku. Donyoku bojoku iku gak bener ketoke," tegas Retno. Sri hanya terduduk diam dan menyetujui permintaan Retno. Dengan kondisi masih sakit, ia pinjam sepeda kecilnya Udin yang berkarat untuk pergi ke rumah orang tuanya Retno di desa sebelah. Saat mau berangkat, perutnya terasa sangat sakit, seperti mau datang bulan. "Aduh mbak," kata Retno yang baru memegangi sepeda Udin, serta tangan kirinya memegangi erat perutnya. Seketika itu juga ia mulai gemetar dan lemas. Dengan cepat, Sri memarkirkan sepedanya dan membantu Retno untuk duduk kembali ke rumah Sri. Keinginan pulangnya yang sudah bulat akhirnya tertunda, sampai akhirnya Retno berbaring di kamar Udin. Sambil menunggu dan merawat Retno, Sri memberikan nasihat agar tetap membicarakan baik-baik masalahnya dengan Sarji dahulu dan jangan asal menuduh suaminya yang bukan-bukan. Sri berpikir tidak baik jika Retno membawa masalah rumah tangganya ke rumah orang tuanya. Pastinya akan menambah beban kepada orang tuanya. Sebab itu Retno sendiri sudah tua. Sore hari Udin dan Sarji pulang. Mereka berdua langsung masuk ke rumah dan menanyakan keberadaan Retno. Sri yang keluar dari dapur belum sampai menjawab, Sarji mendengar rintihan kesakitan wanita dari dalam kamar Udin langsung masuk. Saat itu juga Sarji mencoba menenangkan istrinya sebentar dan meminta Udin untuk membawa kendaraan untuk mengantar istrinya periksa ke dokter. Sehabis surya tenggelam di ufuk barat, Sarji mengantar istrinya ke dokter. Sementara Udin di rumah diberitahu oleh istrinya kejadian tadi pagi. Tapi Udin berpesan kepada istrinya untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain dan menyuruh istrinya tidak langsung mempercayai cerita dari Retno sebelum tahu dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan kegiatan keagamaan di rumah Sarji, Udin dan istrinya yang mengambil alih beserta dua kerabat Sarji. Mereka acara keagamaan selesai di sekitar 30 menit. Sarji dan Retno pulang dari berobat. Mereka berdua langsung menuju kamar. Udin yang masih duduk-duduk di rumah Sarji langsung ikut menemui Retno bersama istrinya di dalam kamar. Sementara itu Sarji ke belakang. Udin juga memberikan doa kepada Retno agar terhindar dari penampakan mertuanya lagi dan memintanya untuk lebih tenang. Hari demi hari Retno masih sakit di rumahnya dan tak pernah lagi menceritakan kejadian melihat ular itu lagi kepada siapapun. Berulang kali ia sudah dibawa ke dokter karena perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasa karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Sarji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang istirahat dan mencari teman, karena waktu itu
benar-benar kesepian di rumah yang besar tapi menakutkan baginya. Hari ke-35 sejak kematian Ibu Sarji di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Udin untuk merawat dan menemani Ibu Retno di rumahnya. Sedang Sarji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya, Udin sendiri ke sawah dan kebun Sarji terlibat terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjanya sebelum ke toko. Dari pagi Sarji datang ke toko langsung duduk sendirian di ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Toko bangunan Sarji terbilang cukup luas. Letak toko Sarji menyatu dengan gudang di belakangnya. Di sisi belakang toko ada ruangan untuk administrasi. Jarak ruang ini dan depan toko sekitar 30 meteran. Jadi pembicaraan di ruang itu tidak akan terdengar dan pegawai yang berada di depan. Biasanya ruangan ini ditempati Udin untuk merekap keuangan dari semua laba usia Sarji. Tapi siang itu tidak demikian. Saat Sarji di ruang yang sudah menunggu 1 jam kemudian, Ronald datang ke ruangan sendirian. Seperti biasa, Ronald datang menagih uangnya kepada Sarji untuk barangnya sudah terjual. Hari itu memang toko Sarji tidak beberapa ramai, hanya 3-4 orang pengunjung. Dari semua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Sarji yang berada di depan. Udin baru datang ke toko bangunan. Toko Sarji juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat pengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk dan melayani pembeli di depan semua. Udin berfirasat di belakang sudah ada Sarji dan Ronald. Karena rasa sungkan itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya. Udin langsung berjalan menuju ruang admin belakang. Dalam perjalanan belakang, sapa dan senyum dari semua pegawai Sarji sebagai terlontar kepadanya. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruangan admin, Udin berhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Brak! Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruangan admin. Jancuk, kowe asu Nal, mentolo kon numbalno Irna. Bentak kasar Sarji. Sepurane Ci, aku kepeksan, jawab Ronald. Awakmu ancen asu Nal. Biyen kowe janji nang aku, Irna gak bakalan kok senengno, tapi nyatane malah kok tumbalno, Cuk. Tumbalkan, Cuk, kata Sarji yang mengeras dan mengerangi kerah baju Ronald. Piye maneh Ci, soale Nyi Ratu njaluke Irna. Aku dhewe yo gak ndek pilihan liya wektu iku. Terus sak marine Irna mati, aku golek oleh karo Nyi Ratu rabi maneh. Aku dikongkon nggur nglayani wong tok, jawab Ronald yang bingung. Itulah sahabat cerita tadi dari pesugihan Nyi Blorong ya. Ditunggu part selanjutnya karena ceritanya masih panjang. Oke. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke.